yang benda pejalnya itu sebagai penampang yang sudah diketahui, maka nanti itu juga beda lagi cara menentukan volumenya. Nah, ini nanti kita lihat nutut nggak kalau misalkan keempat metode ini kita bahas. Kalau misalkan nanti nggak nutut, karena Bu Raffi jam 13.20 itu harus ngejar program linier, jadi kalau misalkan nanti nggak nutut, ya berarti minggu depan kita ketemu lagi gitu ya. Oke. Yang pertama yaitu volume benda pejal. Jadi kita harus paham dulu. Jadi di volume benda pejal itu ada yang namanya lempengan, ada yang berupa cakram, dan juga ada yang berupa cincin. Jadi di sini ada gambar ya. Jadi ada yang berupa cincin, ada yang berupa benda pejal yang berupa lempengan. Jadi benda pejal itu artinya dia padat gitu kan, tidak ada dalam artian dia itu benda pejal itu seperti gimana ya Bu Raffi neranginnya ya. Kalau misalkan seperti bola plastik itu kalau misalkan kita robek itu kan dalamnya ada rongganya ya. Nah, itu bukan disebut sebagai benda pejal. Tapi kalau misalnya kayak bola bekel, nah itu kan padat, meskipun kita robek juga dia masih padat gitu, masih ada isiannya di dalam atau ada volumenya ya. Nah, itu disebut sebagai benda pejal gitu ya. Jadi perbedaan antara benda pejal dan bukan benda pejal. Nah, di dalam tiap kasus, volume benda pejal itu bisa didefinisikan sebagai sebuah luas alas dikalikan dengan tingginya. Nah, ini sama seperti rumus mencari volume dari sebuah bidang gitu ya, sebuah benda, misalkan bola, kemudian tabung. Nah, semuanya itu sebenarnya kan dihitung dari kita mencari luas alasnya dulu, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Nah, jadi yang paling penting dalam menyelesaikan soal-soal di volume benda pejal ini adalah kita harus tahu dulu volumenya dia berupa apa. Makanya nanti dibagi, volumenya ada yang berupa cakram, ada yang cincin, dan juga ada yang berupa kulit tabung. Nah, itu dibedakan karena dari luas alasnya gitu ya, atau di sini disimbolkan dengan A. Nah, jadi karena kita melalui pendekatan dari volume benda-benda pejal, maka di sini volumenya itu sama dengan A dikalikan H. H-nya itu adalah tinggi, A-nya itu adalah luas alas atau area. Nah, misalkan ada sebuah garis yaitu sumbu X, dan kita memisalkan luas penampang pada X itu adalah AX, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka kita bisa membagi partisi ya. Jadi balik lagi seperti yang kemarin, jadi semuanya kita partisi lagi. Nah, ini ada yang kurang, ini harusnya A sama dengan X1 kurang dari X2 kurang dari titik-titik sampai Xn sama dengan B. Jadi kita mempartisi interval yang ada yaitu A sampai B menjadi N partisi untuk mengetahui luas dari volume benda putar yang akan kita ketahui. Jadi cara kita mengetahuinya itu nanti jadi ada volume 1, volume 2, volume 3, dan merupakan penjumlahan dari N volume benda pejal itu tadi setelah kita melakukan pendekatan. Nah, itu terkait dengan cara mengetahui volume dari benda-benda pejal. Nah, caranya kan seperti ini ya. Misalkan kita lewatkan bidang melalui titik ini sehingga menjadi lempengan tipis. Jadi ini sebenarnya kan ada lempengan-lempengan di sini ya. Kalau misalkan kita mau gambar gitu, di sini kan ada lempengan-lempengan kecil gitu kan. Di mana lempengan-lempengan ini sebenarnya nggak bulat gini ya lempengannya ya, agak nyamping gitu. Nah, kayak gini yang benar sebenarnya gambarnya ya. Cuman nggak bisa Bu Raffi gambarnya piye aku gambarnya. Nah, itu terdiri dari beberapa lempengan silinder gitu ya. Karena di sini dia berupa lingkaran ya kan, luas lingkaran gitu alasnya, maka kita sebut sebagai silinder. Jadi ini kita dekati dengan
volume silinder gitu ya. Jadi di sini ada N sekian silinder dari batas A sampai B. Setelah kita partisi, dia merupakan jumlahan dari volume silinder yang ada di antara interval A sampai dengan interval B. Sehingga di sini muncullah bahwa delta V atau delta volume ke I itu melalui kita aproksimasi atau kita melalui pendekatan, yaitu luas area, ya kan, yaitu luas areanya dikalikan dengan delta X. Itu delta X-nya itu adalah H yang kita sebut sebagai H atau tinggi. Berarti delta X-nya itu adalah ini kan. Nah, ini kan tingginya di sini. Nah, ini tingginya ya. Sedangkan ini adalah alasnya. Berarti kita tergantung nanti alasnya. Kalau dia alasnya berupa lingkaran, maka luas alasnya kan 2pi kali R gitu ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan nanti yang diketahui alasnya adalah berupa segitiga, maka ya berarti luas alasnya tidak 2pi R lagi, melainkan menggunakan yang lainnya, tergantung dengan luas alas yang diketahui. Nah, selanjutnya, volume V dari benda pejal itu kita dapat mengaproksimasikan dengan jumlahan Riemann. Nah, ini yang tadi Ibu bilang bahwa untuk mengetahui volume dari sebuah benda pejal yang diperoleh dengan melakukan rotasi gitu ya, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y, maka dia merupakan jumlahan dari N volume silinder gitu ya. Jadi dia merupakan jumlahan dari N volume silinder. Nah, setelah kita melakukan aproksimasi menggunakan jumlah Riemann seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, maka jumlahan dari volume-volume itu tadi dapat kita menggunakan teorema yang diintegral. Jadi volume dari sebuah benda pejal itu dia adalah integral dari A sampai B AX dx. Nah, ini merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk mengetahui volume dari sebuah benda putar. Nah, yang pertama kita masuk ya. Nah, itu tadi rumus umumnya. Jadi yang tadi yang Ibu jelaskan itu adalah rumus umum dari mengetahui sebuah volume benda putar secara umum gitu ya. Jadi makanya di sana ditulislah A. Jadi dia bisa berlaku secara umum. Sedangkan kalau di metode cakram gitu ya, itu adalah ketika sebuah daerah itu rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya, kemudian kita putar mengelilingi garis tersebut. Jadi kita punya dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita putar baik terhadap sumbu X atau sumbu Y, entah itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Maka itu nanti kita bisa memperoleh sebuah benda pejal setelah kita melakukan proses perputaran itu tadi kan. Setelah kita putar terhadap sumbu X maupun sumbu Y, maka kita bisa menghasilkan sebuah benda pejal. Kalau misalkan kita tidak melakukan proses pemutaran seperti materi yang sebelumnya, yaitu mencari luas, maka dia hanya berupa kurva aja. Nah, ini sebenarnya kan dia berupa garis ya, kalau gambar yang ini. Nah, kalau gambar yang ini dia sebenarnya kan berupa garis gini kan. Nah, kemudian diputar. Karena setelah diputar, maka muncullah yang namanya benda pejal gitu. Nah, seperti kerucut. Itu awalnya kan dia dari sebuah garis gitu. Baru setelah diputar, maka dia bisa menghasilkan yang namanya benda pejal. Itu sama seperti yang ini. Ini sebenarnya awalnya kan adalah sebuah kurva biasa. Kemudian kita putar, maka bisa menghasilkan bola dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu proses mendapatkan benda-benda pejal. Nah, garis itu kita sebut sebagai sumbu benda pejal. Jadi, misalkan tadi ya sumbu X atau sumbu Y yang menjadikan menjadikan itu menjadi sebuah benda pejal, maka disebut sebagai sumbu benda pejal putar ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y bisa kita katakan sebagai sumbu benda pejal putar. Nah, itu terkait terkait dengan definisi dari sumbu dari benda pejal. Nah,
Pada metode cakram ini ya, jadi pada metode cakram ini kita dapat menemukan volume dari benda putar itu dengan cara mencari volume di setiap interval yang kita bagi setiap bagiannya itu diikuti oleh suatu bidang yang berpotongan secara tegak lurus dengan sumbu putarnya. Jadi dia berpotongan secara tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, di sini dia kan berpotongan ini. Dia berpotongan secara tegak lurus. Di sini sumbu putarnya kan sumbu X ya. Jadi sumbu X-nya adalah sumbu putarnya, dia berpotongan tegak lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan berpotongan tegak lurus dengan volume benda pejalnya. Oke. Nah, itu tadi kalau misalkan contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Carilah volume benda pejal yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3. Oke, garis Y sama dengan 3. Mengelilingi sumbu Y. Jadi ini mengelilingi sumbu Y ya. Nah, kita mau nyari volumenya dengan dia mengelilingi sumbu Y. Nah, ini kayaknya ini salah ya gambarnya ya. Harusnya kalau gambarnya gini, maka dia mengelilingi sumbu X kan ya. Dia mengelilingi sumbu X. Harusnya di sini bilangnya mengelilingi sumbu Y. Jadi harusnya mengelilingi sumbu Y. Bentar, cek dulu. Gambarnya salah nggak? Nah, ini harusnya dibalik ya. Itu harusnya gambarnya gini. Bentar. Tak bukain GeoGebra dulu ya. Kebalik nih gambarnya nih. Nah, tak stop share dulu. Tadi gambarnya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Oke. Nih, tak tunjukkan. Tadi soalnya nah, tadi soalnya kan volume yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3. Ini kurva Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y dan garis Y sama dengan 3. Nah, garis Y sama dengan 3 ya. Tak tulis dulu di sini. Y sama dengan 3. Ya. Gambarnya Bu Rafi bisa tampil ini, Nak? Kelihatan? Bisa, Ibu. Nah, ini kemudian dia mintanya diputar mengelilingi sumbu Y ya. Berarti kan diputar gini ya. Ya bismillah, gambarnya bagus. Nah, ini kan dia mau diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, setelah diputar mengelilingi sumbu Y, maka tentunya ini kan diputar-putar ya. Nah, sebenarnya pakai Maple enak ini. Saya nggak punya aplikasi Maple. Nah, nanti setelah diputar, maka dia, nah jelek kan. Nah, setelah diputar, maka dia nanti bisa menghasilkan sebuah benda pejal, ya kan? Nah, ini kan diputar ya. Nah, ini diputar. Oke. Setelah diputar, maka dia menghasilkan sebuah benda pejal di sini kan. Nah, kita menghasilkan sebuah benda pejal di mana intervalnya berarti bergerak karena dia dari sumbu Y, maka intervalnya bergerak dari 0 sampai 3. Ya kan, dari 0 sampai 3 intervalnya. Nah, kemudian 0 sampai 3 ini kita partisi kan, dipartisi menjadi sekian bagian gitu kan. Nah, ini dipartisi. Nah, ini kan dia pasti punya tinggi di sini yang disebut sebagai delta X gitu. Nah, karena kita sudah punya itu, maka volumenya
volume. Nah, volumenya tadi pakai apa dia? Integral dari A sampai B, A, D, X. Itu kan ya? Berarti di sini dia integral dari 0 sampai 3. Berarti luas areanya apa dia? Luas areanya dia berupa apa di sini? Lingkaran. Lingkaran, Ibu. Makanya di sana muncullah karena dia menggunakan metode cakram, maka delta V-nya atau V-nya dia bisa menggunakan pi dikalikan dengan R kuadrat. mana nih? Fx kan ya? Oh. Nah, oke, berarti di sini kan kita punya Y sama dengan X pangkat 3, maka X-nya itu sama dengan akar dari Y pangkat 3 ya. Akar Y pangkat 3. Sehingga delta V-nya itu dia diaproksimasi dari akar Y pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Sehingga kita di sini punya Y pangkat 2/3 dy. Nah, jadi karena ini diputar searah sumbu Y, maka kita harus mengubah fx-nya menjadi fungsi Y di sini. Makanya integralnya terhadap Y. Nah, jadi kita harus rubah dulu di sini X pangkat 3-nya menjadi fungsi Y. Jadi nggak fungsi X lagi ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung. Jadi volumenya sama dengan pi dikalikan 3/5 Y pangkat 5/3 dari 0 sampai 3. Nah, ini setelah dihitung, maka nilainya adalah pi kali 9 akar pangkat 3 dari 9/5. Nah, ini adalah volume dari benda putar. Untuk Y-nya sama dengan X pangkat 3, kemudian Y-nya sama dengan 3, dan dibatasi oleh sumbu Y. Di sini mengelilingi sumbu Y, jadi harus kalian rubah dulu fungsi fx-nya menjadi fungsi terhadap Y. Jadi integralnya dia adalah integral terhadap variabel Y. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh soal untuk yang ini ya. Nah, nanti Ibu perbaiki ya. Nanti tak ganti. Ini harusnya gambarnya seperti yang tadi Bu Raffi gambar itu ya. Nanti tak ganti dulu. Oke, itu untuk yang ini. Nah, sekarang ada lagi yang namanya metode cincin. Ya, jadi kalau metode cincin itu beda lagi. Kalau metode cakram tadi dia rumusnya pi dikalikan dengan fungsinya dikuadratkan, sedangkan kalau yang di metode cincin maka dia pi dikalikan R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Jadi R2 itu dia adalah jari-jari luar, sedangkan R1 itu adalah jari-jari dalam. Jadi di sini R1 itu jari-jari dalam dan R2-nya itu adalah jari-jari luar. Nah, contohnya misalkan gambarnya seperti ini ya. Nah, carilah volume benda pejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X ya. Nah, ini dia mengelilingi sumbu X. Berarti ini fungsi X-nya nggak usah kalian edit, nggak usah kalian cari terhadap fungsi terhadap Y-nya. Jadi cukup bisa langsung kalian gunakan ya. Hanya permasalahannya kalian ingin tahu jari-jari luarnya itu yang mana, sedangkan jari-jari dalamnya yang mana. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan dengan jari-jari luar itu adalah yang Y kuadrat sama dengan 8X ya. Oke, ini ya. Y kuadrat sama dengan 8X. Jadi Y-nya itu sama dengan akar 8X. Kedua ruas kita akarkan sehingga diperolehlah ini. Jadi di sini
ini disebut sebagai R2, sedangkan X pangkat 2 itu adalah R1. Jadi langkah-langkah untuk mengerjakan ini, kalian harus gambar dulu daerah yang dimaksud. Yang kedua, membuat sebuah partisi. Nah, jadi di sini kan kita harus cari dulu partisinya. Kita membagi menjadi partisi. Sedangkan partisinya dia ada di sumbu X ya. Sebesar delta X ini dibagi ya menjadi sekian partisi. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan ukuran partisinya. Nah, itu langkah-langkah untuk mengetahuinya. Oke, berarti setelah kita gambar yang tadi itu, setelah kita putar terhadap sumbu X, maka di sini muncullah sebuah cincin. Makanya di sini disebut sebagai metode cincin ya. Jadi tengahnya itu ada yang bolong gitu ya. Makanya disebut sebagai metode cincin. Jadi aproksimasi volume partisi ya kan langkah keempat, kemudian kita jumlahkan limitnya dan kita nyatakan dalam integral. Nah, sehingga kita punya di sini tadi kan delta V itu adalah aproksimasi dari Pi dikalikan R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. R2-nya itu akar dari 8X, sedangkan R1-nya itu adalah X pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa menuliskan batasnya itu adalah 0 sampai 2. 0 sampai 2 Pi kali 8X dikurangi X pangkat 4. Ya kan, ini setelah dikuadratkan jadi 8X. X pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi X pangkat 4. Pi-nya karena dia berupa konstanta boleh kita keluarkan di dalam integralnya ya. Sehingga diperolehlah volume dari benda pejal dengan menggunakan metode cincin adalah 48 Pi per 5. Nah, itu cara untuk mendapatkan volume benda pejal menggunakan metode cincin ya. Nah, selanjutnya adalah benda pejal lain yang penampangnya diketahui. Nah, kalau misalkan benda pejal lain penampangnya diketahui gitu ya, misalkan penampangnya adalah berupa bujur sangkar. Jadi bujur sangkar itu untuk mengetahuinya kan sisi kali sisi ya untuk alasnya. Sehingga di sini volume dengan penampang berupa bujur sangkar itu volumenya A kali H, di mana V-nya itu sama didekati dengan Fx pangkat 2 kali delta X, maka V-nya itu sama dengan 0 sampai A, di sini kebetulan ya batasnya itu adalah 0 sampai A, dikalikan Fx kuadrat dx. Nah, itu untuk yang bujur sangkar. Di situ kan tadi munculnya S pangkat 2 ya di sini, makanya di sini muncullah Fx kuadrat, karena sisi kali sisi maksudnya. Sedangkan kalau yang penampangnya dia adalah berupa segitiga sama sisi, maka dia di sini setengah kali alas dikalikan dengan tinggi ya. Nah, tingginya itu sendiri kan dia adalah A kuadrat dikurangi setengah dari A pangkat 2. Sehingga muncullah di sini tingginya adalah A kali akar 3/4. Jadi alasnya sama dengan 1/4 dikalikan A kuadrat akar 3. Sehingga di sini volumenya itu adalah integral dari 0 sampai A 1/4 kali A kuadrat akar 3 dx. Nah, jadi didekati menggunakan luas dari penampang yang diketahui. Misalkan di sini contoh soalnya diketahui alas sebuah benda pejal itu berupa daerah rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat per 4 sumbu X dan Y. Misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X itu berbentuk bujur sangkar. Nah, ini ya yang tegak lurus tadi ya Ibu bilang bahwa benda pejalnya itu dia tegak lurus dengan sumbu putarnya. Maka tentukan volume dari benda pejal ini. Jadi kita melakukan aproksimasi dulu. Di sini berarti dia kan alasnya itu tadi sisi kali sisi. Berarti di sini 1, jadi kan tadi Fx kuadrat kan. Makanya di sini muncullah 1 dikurangi X kuadrat per 4 kali 1 dikurangi X kuadrat per 4 delta X. Sehingga seperti ini ya, batasnya dia dari 0 sampai 2. Sehingga bisa diperolehlah hasilnya adalah berupa aproksimasi yaitu 1,07. Nah, itu untuk yang penampangnya diketahui berupa
bujur sangkar. Jadi sisi dikalikan dengan sisi. Kalau misalkan dia diketahuinya alasnya adalah berupa segitiga, maka kita menggunakan rumus yang tadi ya, yang sudah dijelaskan Ibu tadi, berarti setengah kali luas alas kali tinggi. Jadi di sini seperti ini ya. Kebetulan di sini luas alasnya itu adalah segitiga sama sisi. Berarti bisa kita misalkan di sini adalah U dan U. Berarti di sini adalah setengah U, ini adalah setengah U. Sehingga bisa diperoleh bahwa tingginya itu adalah akar 3/2 kali U. Sehingga luas areanya adalah akar 3 dikali per 4 dikalikan U kuadrat. Nah, ini ya melalui pendekatan ini di mana dia batasnya adalah dari 0, intervalnya dari 0 sampai pi. Sedangkan Y-nya atau daerah kurvanya itu adalah Y sama dengan sin X ya. Sehingga muncullah di sini akar 3/4 sin kuadrat X dikalikan delta X gitu ya. Tadi kan kalau rumus umumnya dia adalah U kuadrat. U-nya kita ganti menjadi sebuah fungsi kurvanya, yaitu sin X. Jadi sin kuadrat X gitu ya, diperolehlah itu dari sini. Sehingga bisa diperoleh bahwa luas daerahnya itu adalah hasil aproksimasi, yaitu 0,68. Nah, itu kalau misalkan dia luas penampangnya diketahui berupa bujur sangkar dan berupa segitiga. Yang terakhir adalah metode kulit silinder. Jadi sebuah kulit silinder itu adalah sebuah benda pejal yang dibatasi oleh dua silinder tegak yang sepusat. Jadi ada dua silinder tegak yang sepusat. Jadi satu pusat. Jika jari-jarinya dalamnya adalah R1 dan jari-jari luarnya adalah R2 dan tingginya adalah H, maka volumenya itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, ya kan? Tadi luas alasnya itu berarti ada dua volume di sini kan? PR kuadrat, PR2 kuadrat dikurangi PR1 kuadrat dikalikan dengan H. Ini menggunakan seperti yang tadi metode cincin ya. Nah, metode cincin cuman bedanya di sini dia ada hanya ya sama seperti metode cincin. Nah, R2 kuadratnya itu berarti dia adalah R2 ditambah R1 dikalikan dengan R2. Nah, ini salah ya. Ini harusnya R2 dikurangin R1 ya. Nah, ini nanti tak perbaiki. Ini harusnya R2 dikurangi R1. Yang satunya adalah R2 ditambah R1. Bentar, bisa diedit nggak? Nah, ini dia R2 dikurangin R1, bukan R2 dikurangi R2 ya. Nanti hasilnya 0. R2 dikurangi. Oke. Nah, jadi kita bisa menentukan bahwa volume dari benda pejal menggunakan metode kulit silinder itu adalah V sama dengan ini kenapa ini? Oke. Sama dengan 2pi dikalikan jari-jari rata-rata dikalikan tinggi dikalikan dengan tebal. Jadi di sini ada tambahan, dia ada tebal ya. Kalau tadi kan dia hanya berupa alasnya dikalikan dengan tingginya. Sedangkan kalau di metode kulit silinder ditambahkan dengan tebal. Nah, tebal ini dia adalah R2 jari-jari dalam dikurangi dengan jari-jari luarnya. Kebalik, jari-jari luar dikurangi dengan jari-jari dalamnya. Nah, ini untuk visualisasi dari metode kulit silinder. Nah, jadi pertama kita irislah daerah itu secara tegak, kemudian putar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuklah sebuah benda pejal putar, dan tiap irisan itu akan membentuk sebuah potongan yang menyerupai kulit silinder ya. Nah, ini kulit silindernya yang berwarna biru agak tua ini ya, yang ada di luar. Nah, itu adalah kulit silindernya.
Untuk memperoleh volume benda ini, maka kita hitung volume suatu kulit silinder delta Y. Karena di sini dia diputar terhadap sumbu Y, maka di sini suatu kulit silinder delta Y, tambahkan dan kemudian ambil limit. Jadi ambil limit jika tebal kulit silinder mendekati 0. Tentu saja, maka belakangan ini kita sebut sebagai integral. Jadi pendekatan melalui sebuah limit mendekati 0 itu disebut sebagai integral ya. Contohnya, misalkan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1/akar X, sumbu X sama dengan 1, dan X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y, maka carilah volume benda pejal yang terbentuk. Jadi penyelesaiannya kita gambar dulu ya. Dari gambar itu kita dapat lihat bahwa kulit silinder yang dibentuk oleh irisan adalah, berarti kita bisa menggunakan rumus tadi, 2pi X kali Fx dikalikan dengan delta X. Jadi X-nya di situ Fx-nya adalah 1/akar X, sehingga delta V-nya itu adalah 2pi kali X. Nah, di sini ada batasnya sudah diketahui, batasnya adalah 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Sehingga 2pi kali integral 1 sampai 4. Nah, ini 2pi-nya bisa kita keluarkan ya, karena dia berupa konstanta. X dikalikan 1/akar X. Nah, ini bisa kita sederhanakan. X pangkat negatif setengah dikalikan X pangkat 1. Jadi di sini X pangkat setengah. Sehingga setelah kita integralkan, maka diperolehlah 2/3 X pangkat 3/2. Nah, jadi bisa diketahui menggunakan metode kulit silinder, maka diperolehlah 28pi/3 untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1/X. Nah, penggabungan metodenya itu ini adalah apa namanya ya, bisa dibilang kesimpulannya ya, kesimpulan dari yang tadi sudah dibahas. Jadi metode cakram itu V-nya sama dengan pi R kuadrat. Kalau misalkan terhadap sumbu X, maka di sini pi kali Fx kuadrat dx ya. Kalau misalkan terhadap sumbu Y, maka pi kali Fy kuadrat dy. Kalau misalkan dia dibatasi oleh dua kurva gitu ya, menggunakan metode cakram, maka V sama dengan A sampai B, integral dari A sampai B, pi dikalikan Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Nah, ini untuk yang sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y, maka V sama dengan integral dari A sampai B, pi kali Fy kuadrat dikurangi Gy kuadrat dy. Sedangkan untuk metode cincin, dia adalah pi kali R1 kuadrat T dikurangi pi R kuadrat T. Jadi di sini bisa digunakan bahwa pi dikalikan R1 kuadrat dikurangi R kuadrat R2 kuadrat H. Dan untuk yang metode kulit silinder, di sini adalah 2pi kali integral dari A sampai B, X Fx dx itu terhadap sumbu Y. Ini kebalik ya, ini harusnya terhadap sumbu X. Kemudian untuk yang 2pi dari integral A sampai BY Fy dy itu adalah terhadap sumbu Y. Nah, itu untuk metode silinder. Nah, sekarang untuk kalian biar lebih paham, silahkan untuk yang absen ganjil mengerjakan soal ini ya. Kemudian untuk yang absen genap mengerjakan soal yang ini. Dan untuk semua absen silahkan mengerjakan soal yang nomor 3. Jadi ada 3 soal ya. Jadi soal yang pertama itu untuk absen ganjil, soal kedua untuk absen genap, dan soal yang ketiga itu adalah untuk semua absen. Nah, masih ada waktu, bisa dikerjakan. Misalkan waktu mengerjakan ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Untuk soalnya bisa kalian buka di